pukul 9, Presiden Joko Widodo akan membuka langsung kegiatan PON, Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang berlangsung di Papua. Kegiatan pembukaan tersebut akan dilakukan atau akan berlangsung di Stadion Lukas NMB. Dan salah satu pejabat kita yang hari ini juga tengah berada di Papua menyaksikan langsung dan mendampingi langsung para atlet asal Kota Bekasi, yakni Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto. Lalu seperti apa agenda yang 2 hari belakangan ini mendampingi para atlet Kota Bekasi dalam ajang PON Papua dalam ajang PON ke-20 di Papua. Kita akan berbincang langsung bersama Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto langsung dari area PON ke-20 Papua 2021. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam. Buat para pendengar Radio Dakta juga dengan Bang J. Ya, hari ini mudah-mudahan Kota Bekasi dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang sehat, dan tentunya terus berbahagia, Bang J. Jadi kalau di Papua sekarang waktu pagi atau waktu siang, Pak Wakil? Ini waktunya jam 11.21. Ya, jadi persiapan makan siang nih, Bang J. Kita baru selesai makan bubur ini. Pak Wakil, bagaimana agenda selama 2 hari atau 3 hari di Papua untuk mendampingi atlet asal Kota Bekasi dalam laga PON ke-20, Pak Wakil? Ya, jadi alhamdulillah ya kondisi para atlet dalam kondisi on fire, siap tempur di setiap pertandingan yang ada, sehingga spiritnya saya kira Jabar juara penyisihan. Ya, jadi mudah-mudahan hari-hari ke depan Jawa Barat akan bisa lebih meningkatkan pendapatan emasnya. Baik, untuk atlet kita ada berapa yang saat ini ikut laga PON, Pak Wakil? Jadi laga kita ada 54 atlet yang mereka mempersiapkan diri masuk ke PON ini. Di beberapa cabang kita cukup berkontribusi. Yang pertama kemarin emas dari dayung putri, kemudian hari ini saya juga melihat persiapan untuk kriket semifinal melawan Bali. Jadi mudah-mudahan hari ini kita menang sehingga lusa kita masuk final. Kemudian lusa pun kita akan bertanding di Muang Thai melawan 2 atlet Kota Bekasi. Itu berkesempatan mendapatkan emas karena masuk dalam final. Baik. Dan agenda Pak Wakil siang hari ini sedang berada di mana, Pak? Tadi saya dari lapangan kriket dan hoki ya melihat persiapan anak-anak kriket kita masuk semifinal. Dan hari ini saya akan menuju ke dayung. Ya, kemarin kita melihat sepatu roda ya. Jadi memang atlet sepatu roda kita ini agak ketinggalan karena memang sarana dan prasarananya yang memang untuk jarak-jarak pendek, yaitu ternyata sudah melalui stadionnya indoor. Nah itu hanya 2 yang memiliki stadion itu, jadi hanya Papua dan DKI Jakarta. Makanya hampir emas DKI itu di cabang olahraga sepatu roda cukup fantastis sehingga mereka berbagi dengan Papua. Nah, makanya kita sekarang lagi berharap untuk jalur-jalur yang ada outdoor, jarak-jarak jauh. Ya, kalau kemarin kita nonton yang 42 km, ternyata kita juga masih kedodoran dengan atlet-atlet dari daerah lain. Baik. Jadi mudah-mudahan ya masih ada beberapa nomor yang akan dipertandingkan dan kita masih memiliki kans. Ya, yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana perkuatan mental, psikis dari para atlet tetap terjaga sehingga semangatnya masih tetap tinggi untuk memberikan yang terbaik buat Jawa Barat dan Kota Bekasi. Baik, untuk atlet panjat tebing bagaimana Pak yang sempat beberapa laga? Panjat tebing juga karena berlaganya di Timika, saya juga dapat kabar ada 2 atlet kita yang mendapatkan sementara waktu penyisian itu mendapatkan rekor yang terbaik. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan kabar bisa mereka mendapatkan hasil yang maksimal, ya memberikan kontribusi buat Kota Bekasi dan Jawa Barat. Baik. Ada 2 atlet putri kita. Ya, jadi tadi malam saya ketemu dengan Mbak Yeni Wahid, ya selaku pembina nasional dari panjat tebing. Mereka memberikan apresiasi karena jarak antara Jayapura dengan Timika itu kurang lebih 1 jam dan itu pakai pesawat. Jadi sementara saya baru di Jayapura saja, ya. Jadi mungkin
Hari Minggu saya baru ke Sorong, dan nanti kalau ada kesempatan saya juga akan mampir ke Timika dan Merauke mungkin ya, karena ada beberapa pertandingan juga ada di beberapa daerah tersebut. Baik, untuk cuaca mempengaruhi para atlet kita nggak sih Pak? Saya kira juga cuaca sangat berkontribusi ya, karena di sini, panasnya luar biasa ya, derajatnya sampai di atas 32 gitu ya. Jadi mungkin beberapa cabang yang dilakukan secara outdoor, dan kan hampir semua pertandingan di Jayapura ini dilaksanakan pada siang hari ya, jadi tidak dilakukan pada malam hari. Jadi memang cukup menantang juga. Jadi mudah-mudahan atlet kita tidak pada dehidrasi nih ya, karena kekurangan air minum dan jaga kondisi badan memang cukup luar biasa. Baik. Tapi kalau dari lihat persiapan, saya cukup apresiasi ya buat PB PON Jabar yang kemudian sampai hari ini tidak ada kendala terkait makan, kemudian terkait dengan asrama, dan itu saya kira memberikan satu efek buat mereka juga. Perhatian daripada PB PON ini menjadi salah satu solusi buat mereka ya, agar mereka tetap terjaga spirit dan semangatnya. Baik. Karena bagaimanapun juga olahraga ini kan ada bagian dari satu jati diri gitu ya, buat satu daerah ya, menunjukkan bahwa pembinaan tidak saja melalui bidang yang sifatnya fisik, tetapi juga membangun manusia. Saya kira ini juga menjadi sangat penting. Baik. Dan ini akan berimplikasi 5-10 tahun yang akan datang, mereka menjadi anak-anak yang hebat. Pak Wakil, kalau di Jayapura sendiri kondisi infrastruktur bagaimana untuk kendaraan mobil, Pak? Mereka kemudian bergaul ya dengan seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia ya, sehingga nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai saling menghargai, saya kira harusnya sejatinya bisa dipupuk sejak dini. Baik, kalau untuk kondisi di Jayapura sendiri bagaimana Pak infrastruktur Pak untuk mobil yang para kontingen? Jadi untuk kontingen juga tersedia cukup banyak, hampir 500 mikrobus yang dipersiapkan oleh panitia kepada masing-masing cabur untuk mereka lakukan. Jadi ada pembagian berdasarkan daerah, ada pembagian juga berdasarkan cabang-cabang olahraga yang kemudian mereka, karena tempatnya kan terpisah-pisah. Ya, jadi kalau di Jayapura sendiri mulai dari bandara mereka sudah terlayani secara baik ya, karena mereka ada poskonya. Kemudian dari sana diantar baik itu ke venue-nya maupun ke tempat camp-camp ya, base camp-nya masing-masing atlet yang memang sudah ditunjuk oleh daerah masing-masing. Baik. Pak Wakil, karena untuk Jawa Barat kan kita menggunakan menggunakan asrama-asrama kan, sebagian menggunakan asrama Danrem, Korem gitu kan yang kita lakukan. Baik. Dengan tentunya dengan penambahan fasilitas yang ada. Ya. Baik Pak Wakil, untuk prestasi yang nanti tadi beberapa para atlet seperti Dayu sudah meraih medali emas, apa nanti piagam atau penghargaan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bekasi? Ya, Pak Wali Kota kan sudah menyampaikan ya bahwa nanti bagi atlet yang mampu untuk mendapatkan emas itu akan diberikan bonus untuk Kota Bekasi itu 250 juta. Dan ini saya kira salah satu daerah yang paling besar ya memberikan bonusnya kepada atletnya ya. Karena apa? Pemerintahan Mas Triadanto Pak Wakil Wali Kota sangat berharap bahwa muncul atlet-atlet yang kemudian mumpuni, atlet-atlet yang membawa nama Kota Bekasi. Tetapi bukan karena mereka karbitan, bukan karena kita mendapatkan atlet dari luar, tetapi adalah memang melalui proses pembinaan, ya, melalui proses regenerasi. Dan ini sangat penting ya, karena harusnya korelasinya itu membangun manusia menjadi anak yang berprestasi, pada akhirnya memberikan kontribusi yang terbaik dalam rangka untuk membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Nah, jadi kalau kita beli kan selesai sudah kan, artinya tidak ada proses itu. Nah, kalau kita proses itu semuanya jalan tuh, mulai dari sekolahnya, ya, mulai dari keekonomiannya, kemudian pada akhirnya kita akan turun tuh, ya, penunjang daripada kegiatan olahraganya juga berkembang.
Baik. Ya, cukup membanggakan misalnya kita hari ini banyak aparel ya dari Kota Bekasi yang kemudian mampu mereka sampai tingkat nasional, regional dan juga internasional. Itu didukung apa? Karena itu tadi untuk kebutuhan di tingkat lokal saja sudah sangat besar ya, dan kemudian sudah bisa menunjukkan mutu kualitas dari produksi yang dihasilkan. Baik. Pak Wakil mungkin bisa sedikit menggambarkan untuk persiapan nanti malam Pak di Stadion Lukas NMB, bagaimana jelang nanti Pak Jokowi membuka PON ke-20 Pak? Ya, jadi mulai dari tadi malam ya, sejak jam 7, jam 8 saya kira sudah mulai ada prosesi latihan. Ya, dari sore hari juga tim pembawa api PON juga sudah mulai mendekati Kota Jayapura. Sudah masuk Kota Jayapura. Ya, kemarin dari Biak, Sorong dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai masuk ke Jayapura. Kemudian stadion juga sudah mulai proses sterilisasi ya. Jadi hanya boleh yang masuk itu yang memang akan mengadakan gladi kotor maupun gladi bersih. Ya, persiapan dilakukan. Kemudian juga saya kira keamanan juga sudah mulai terjamin. Kemudian hari ini pun mulai jam 10 tadi itu sudah dilakukan beberapa skenario terkait dengan rekayasa lalu lintas. Ya, jadi ada beberapa ruas jalan yang ditutup karena untuk memberikan kesempatan kepada para peserta yang nanti mungkin ikut defile pelaksanaan upacara untuk bisa secara baik dan mudah masuk ke dalam area stadion. Gitu. Baik, Pak Wakil, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Kota Bekasi dari Papua ini untuk jadi olahraga? Kalau saya sih melihat Papua ya dengan kondisi stadion yang baik ya dengan fasilitas yang luar biasa ya hampir semua venue-venue-nya berkelas internasional. Saya kira ini memang menjadi satu motivasi buat kita ya bagaimana kemudian kita mampu nanti menghadirkan ya di Kota Bekasi. Banyak cabang yang kemudian kita memiliki tingkat prestasi belum tersedia terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarananya. Jadi ini saya kira menjadi PR 2 tahun ini menyelesaikan pemerintahan 2023 ya sehingga mungkin kita akan mendapatkan tambahan tidak saja stadion utama ya sepak bola tetapi mungkin kita akan optimalkan ya dimulai dari prioritas adalah cabang-cabang olahraga yang memiliki prestasi. Jadi kita akan siapkan ya sehingga mereka mampu melakukan kompetisi, mereka melakukan latihan, mereka mungkin melakukan latih tanding ya sehingga pada akhirnya adalah bahwa prestasi yang memang terukur ya yang dapat membanggakan Kota Bekasi bisa kita dapatkan. Baik. Bagaimana untuk keindahan alamnya Pak di Papua Pak? Wow, itu luar biasa ya dan luar biasa ya. Dan saya kira kesadaran warga masyarakat terkait yang ada di pinggir pantai juga cukup baik di Jayapura ini ya, jadi lautnya bersih ya, jadi tidak seperti kalau kita ke mana termasuk ke Bali ya ke Jakarta gitu ke Bekasi lah ya jadi Parigi gitu Pak ya sungai-sungainya kotor gitu ya dan ini relatif mereka ya pantainya bersih lah jadi dan masih bisa ngelihat gitu kita ada ikan dan sebagainya jadi saya kira menjadi buat perhatian buat kita bersama ya bahwa untuk menjaga lingkungan, berkehidupan berkelanjutan dan yang paling penting adalah kepedulian saya kira ya bagaimana membangun warga masyarakatnya untuk baik yang datang maupun yang kemudian hadir bertempat tinggal di Kota Bekasi untuk sama-sama menyadari terkait dengan pembangunan lingkungan ini. Baik, Pak Wakil, jadi kapan akan balik ke Kota Bekasi Pak? Saya rencana makanya belum pasti nih kita lihat perkembangannya. Ya, jadi mungkin minggu saya ke Sorong gitu kan. Nanti hari Selasa atau Rabu mungkin ke mana Timika dan lain sebagainya. Kita lihat aja perkembangan olahraga yang kemudian nanti bisa memberikan kontribusi. Karena kalau berdasarkan surat perintah ya tanggal 7 saya sudah kembali ke Kota Bekasi. Berarti seminggu lah Pak ya? Ya seminggu lah kemarin. Atas 10 hari. Baik. 7 hari aja. Pak Wakil, terima kasih. Berangkat dari tanggal 30 kan, 30. Ya kembali tanggal 7. Baik. Ya insya Allah sudah bisa gabung.
Baik, Pak Wakil terima kasih atas waktunya Pak. Salam sehat bersama rombongan di Papua. Salam sehat juga, salam buat seluruh para pendengar Radio Dakta. Ya, semoga terus memberikan apresiasi ya dan doa yang terbaik buat para wakil-wakil kita ya, khususnya atlet Kota Bekasi dan umumnya Jawa Barat, sehingga Jawa Barat kahiji, Jawa Barat juara tentunya bisa kita wujudkan. Baik, Pak Wakil terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian rekan Dakta, perbincangan kami bersama Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto.